Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Indra Syafri tanggapi kritik pedas Coach Justin. Elkan Bagot kembali raih hasil apik bersama Bristol Rovers. Timnas era STY disebut selevel Australia dan Qatar. Darurat Justin Hubner diminta segera merapat. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Kelakuan ajaib wasit Nasrullah Kabirov pada laga Qatar U23 melawan Timnas Indonesia U23 dikomentari oleh legenda skuad Garuda Christian Gonzalez. Pemain yang mendapat julukan El Loco itu memasang foto Nasrullah Kabirov dan dirinya ketika berseragam Timnas Indonesia. Mantan pemain Persib Bandung ini kemudian menuliskan sebuah pesan kepada skuad Garuda Muda dalam unggahannya tersebut. Lupakan kemarin walau sakit hati, fokus ke depan. Tulis Gonzalez dikutip dari akun Instagram pribadinya Rabu 17 April kemarin. Meski menuai hasil tak sesuai harapan, Gonzalez mengaku bangga dengan perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Menurutnya, tim asuhan Sintayong telah menunjukkan semangat juang luar biasa sepanjang pertandingan. Manajer Timnas Indonesia U23 Sumarji mengungkapkan kondisi para pemain Garuda saat ini. Sumarji menjelaskan bahwa semua pemain merasa kecewa setelah laga melawan Qatar lalu. Rasa kecewa ini bukan disebabkan atas kekalahan yang diperoleh, melainkan akibat kelakuan wasit Nasrullah Kabirov. Seperti yang diketahui, Nasrullah Kabirov beberapa kali memberikan keputusan yang merugikan buat Timnas Indonesia U23. Lebih lanjut, Sumarji bahkan menilai bahwa Nasrullah Kabirov menjadi penentu kemenangan dari Qatar. Terlepas dari semuanya, Sumarji mengaku bahwa kini pihaknya sedang berupaya untuk mengembalikan semangat para pemain skuad Garuda Muda. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 kini masih menyisakan 2 laga pada babak penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Tim asuhan Sintayong bakal ditantang Australia pada 18 April besok, lalu dihadapkan dengan Yordania pada 21 April mendatang. PSSI secara resmi melayangkan surat protes ke AFC atas kepemimpinan wasit di laga Qatar U23 versus Timnas Indonesia U23 Senin 15 April kemarin. Wasit Nasrullah Kabirov dianggap membuat keputusan yang merugikan skuad Garuda Muda, merujuk pada keputusan seperti diusirnya Ivar Jenner hingga penalti Rizky Ridho. Namun ternyata AFC telah mengatur regulasi soal protes selama Piala Asia U23 berlangsung pada pasal 55. Dalam regulasi tersebut, tim peserta Piala Asia U23 dipersilakan untuk mengajukan protes namun dengan beberapa syarat. Syarat pertama adalah memberikan surat ditunjukkan kepada match komisioner pertandingan yang bertugas di laga tersebut. Surat protes harus ditembuskan ke Sekretaris Jenderal AFC dalam jarak 24 jam setelah pertandingan berakhir. Tim peserta pun harus mengirimkan biaya protes $500 AS atau setara dengan 8,1 juta rupiah yang tak bisa dikembalikan. Selain itu, protes tidak dapat diajukan yang berkaitan dengan keputusan wasit di lapangan. Bahkan, tim peserta juga tidak bisa mengajukan protes terkait teknologi garis gawang dan sistem VAR. Indra Syafri, sosok yang kerap mendapat sorotan kritik pedas, akhirnya buka suara terkait tanggapan Coach Justin dalam pertemuan yang menghebohkan. Menerima kritik secara terbuka, Indra Syafri mengakui ada benarnya beberapa poin yang disorot Coach Justin dalam video podcast tersebut. Bahkan dia menyatakan kesepakatan dengan sebagian besar yang disampaikan oleh Coach Justin. Tak lupa, Indra Syafri juga menegaskan bahwa kritik yang membangun sangatlah diperlukan untuk kemajuan sepak bola tanah air. Dengan langkah tegasnya, Indra Syafri menggambarkan tekad untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, menyatukan visi untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Bersama kesuksesan Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023, Indra Syafri membuktikan kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan merajut kembali semangat untuk kebangkitan sepak bola tanah air. Timnas Indonesia U23 bakal melakoni pertandingan kedua Piala Asia U23 Grup A melawan Australia.
Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 versus Australia di Piala Asia U23 berlangsung pada Kamis 18 April besok pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan besok malam, Timnas Indonesia U23 tentu harus bisa meraih kemenangan agar bisa menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram @jomediafootballid, laga akan dipimpin oleh wasit bernama Majid Mohammed Al-Shamrani yang berasal dari Arab Saudi. Sementara untuk asisten wasit yaitu Al-Refai Hesham Mohammed dan Omar Ali Al-Jamal yang juga dari Arab Saudi. Kemudian untuk wasit keempat berasal dari Lebanon bernama Hussein Abu Yehya. RAR oleh Ali Fakih dari Lebanon, VAR oleh Abdullah Dafer Al-Syahri dari Arab Saudi, dan EVAR oleh Muhammad Obaid Khadim dari Uni Emirat Arab. Di sisi lain, ternyata Majid Mohammed Al-Shamrani pernah memimpin Timnas Indonesia dalam pertandingan final SEA Games 2019 melawan Vietnam. Tentu saja harapannya wasit yang bertugas di laga nanti lebih baik dalam mengambil keputusan. 3 hari setelah membantu Bristol Rovers mengalahkan Cheltenham Town, Elkan Bagot kembali menjadi starter saat menghadapi Cambridge United Rabu 17 April dini hari tadi. Bermain di kandang sendiri, Bristol tampil dengan nyaman hingga menguasai bola lebih sering. Mereka mendapatkan kesempatan emas untuk membuka skor pada menit ke-33 melalui hadiah penalti. Namun Chris Martin yang maju sebagai eksekutor gagal melaksanakan tugasnya. Akhirnya skor 0-0 masih belum berubah hingga jeda turun minum. Di babak kedua, Elkan Bagot dimasukkan pelatih agar permainan menjadi lebih menyerang. Upaya demi upaya, Bristol mengalami kebuntuan. Namun tuan rumah akhirnya sukses mencetak gol pada menit ke-87. Skor 1-0 menutup laga dan Bristol Rovers pun menjaga rekor apiknya dengan memenangkan 2 partai terakhir ketika Elkan Bagot ikut dimainkan. Garuda Muda dalam kondisi terjepit di Piala Asia U23 2024 setelah kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga pertama Grup A 15 April lalu. Hasil buruk tersebut didapat akibat sederet keputusan kontroversial wasit Nasrul Kabirov dan VAR yang menguntungkan tim tuan rumah. Pada laga yang menjadi debut Indonesia di Piala Asia U23 tersebut, wasit memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Ivar dipastikan absen dalam laga kedua melawan Australia, sedangkan Ramadan tak boleh bermain dalam 3 laga ke depan. Pelatih Sintayong memiliki stok tipis di lini tengah yang bisa memaksanya untuk memainkan Justin Hubner. Pertandingan Indonesia melawan Australia akan digelar pada Kamis 18 April pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Al Rayyan, Qatar. Masalahnya adalah Justin masih berada di markas Cerezo Osaka untuk membela klub Jepang tersebut pada Rabu 17 April hari ini. Waktu yang teramat singkat itu seharusnya tak dilakukan pesepak bola profesional. Namun Justin Hubner dipastikan dilepas klubnya usai pertandingan tersebut. Keberhasilan Timnas Indonesia U23 yang turut berpartisipasi dalam gelaran turnamen sepak bola terbesar pemuda se-Asia ini memang tidak luput dari perhatian dari para rival skuad Garuda Muda. Pelatih Timnas Yordania U23 Abu Zema memberikan catatan khusus kepada perkembangan dari sepak bola Indonesia. Menurutnya, level Timnas Indonesia saat ini sudah berada pada level yang sama dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Bahkan, ia menilai bahwa Timnas Indonesia U23 yang berada di bawah kepemimpinan Sintayong sudah berada di level yang sama dengan Australia dan Qatar. Sehingga grup A Piala Asia U23 akan menjadi grup yang sangat sulit dilalui karena kualitas tim yang cukup merata. Bagi Abu Zema tidak ada pilihan lain bagi Timnas Yordania U23 selain terus waspada dan mempersiapkan segalanya untuk meraih kemenangan.